Syekh Muhammad Yusuf bin Umar bin Syu'aib As-Sanusi di dalam kitab Aqidatus Sanusiyah yang disebut Ummul Barohin, hukum akal itu menyebutkan i'lam annal hukmal aqli yankhasiru fi thalathati aqsamin al-wajibu wal mustahil wal jaizu. Hukum akal itu terangkum dalam hukum wajib, hukum mustahil, dan hukum jaiz. Fal wajibu, yang disebut wajib itu sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal ketiadaannya, itu wajib. Wal mustahilu, dan yang mustahil itu sesuatu yang tidak tergambar dalam akal keberadaannya. Wal jaizu, dan yang jaiz itu sesuatu yang sah di dalam akal keberadaannya maupun ketiadaannya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Ini 20 sifat wajib. Saya bacakan dulu, baru nanti coba diikuti. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Coba. Allah wujud qidam baqa, ya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu khayat sama basar kalam qadiran muridan aliman khayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah itu. Jadi dulu kalau yang kecilnya ngaji sifat 20 hafal, pasti hafal, insya. Kami jelaskan 20 sifat bagi Allah itu wujud qidam baqo. Allah itu ada, wujud, terdahulu tanpa permulaan, kekal. Mukhalafatul khawadisi qiyamuhu bi nafsihi, berbeda dengan makhluk dan berdiri sendiri dan tidak butuh kepada selainnya. Wahdaniyat qudrat iradah, esa tunggal dalam zat, sifat dan perbuatan, qudrah berkuasa, iradah berkehendak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ilmun khayat sama basar kalam qadiran muridan aliman khayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, kita penjelasannya begini. Allah wujud fayajibu fi haqqihi ta'ala wujudul wadidul adam. Allah itu bersifat wujud, ada. Dan kebalikannya itu sifat adam, mustahil Allah itu tidak ada. Wa dalilu adzalik wujud halil makhluk. Adapun dalil adanya Allah, adanya semua makhluk, sebab tidak ada makhluk kalau tidak ada yang menciptakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada langit, ada bumi, ada isinya, ada yang menciptakan. Siapa? Siapa? Karena itu langit dan bumi hadisun, hudusun, baru. Jadi langit dan bumi itu baru setelah Allah. Wa kullu hadithin lahu sani'un wajibatul wujud. Setiap yang baru pasti ada yang menciptanya. Fal alam lahu sani, alam semesta ini baru. Nah, nih. Selain Siti Maryam, kira-kira kalau ada perempuan hamil, pasti ada yang berbuat tidak? Ada perempuan hamil, pasti ada yang ada laki-laki yang menyentuhnya. Di depan kita nih ada meja nih. Kira-kira meja jadi sendiri apa ada yang membuat? Ada yang membuat. Itulah Khaliq, Allah yang menciptakan. Nah, ini mohon maaf, ini kalau ngaji tauhid ada beginiannya nih, Pak.
Kalau tiba-tiba ada bau kentut, bau kentut menyengat, beda dengan bau got, itu beda Pak. Bau got dengan bau kentut itu beda. Kira-kira kalau ada bau kentut, pasti ada yang kentut enggak? Itu yang disebut wajib akal. Itu yang disebut hukum wajib akal. Nah, ini yang disebut Allah itu wujud. Kalau bapak-bapak mempelajari ilmu sejarah padang pasir, jadi kalau orang berjalan menelusuri padang pasir, katakanlah dari Mekah menuju ke Madinah, lalu kemudian di sebuah tempat yang ada tempat minum unta, lalu kemudian kita lihat ada kotoran unta. Kalau bahasa daerah saya telepong, namanya telepong unta. Maka itu pasti dipastikan ada unta yang lewat. Al-ba'ratu tadullul 'alal ba'ir. Jadi ketika kita melihat ada kotoran unta, pasti ada unta. Wa zal aqdam yadullu 'alal masir. Ketika kita melihat tapak manusia, maka pasti ada orang yang, maka begitu kita melihat langit, melihat bumi, pasti ada yang menciptakan. Itulah Allah. Allah wujud. Jadi hadirin kaum muslimin, ternyata telepon onta juga jadi ilmu. Telepon onta, kotoran onta. Kalau kita kan begitu lewat di jalan ada kotoran kuda, nah, pasti kita berpikir bahwa tadi ada kuda lewat dari sini. Itu pasti, itu yang namanya wajib akli. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini namanya wajib akal. Nah, berkaitan dengan wajib akal itu tadi, sifat 20, maka lawannya wujud adamun. Mustahil Allah itu tidak ada. Tapi hidup di dunia ini kan orang tidak ngaji ini semua. Karena itu ada orang yang tidak percaya. Banyak orang, khususnya kaum ateis, itu tidak meyakini dan tidak mempercayai bahwa ada Allah, ada Tuhan. Nah, karena itu apa? Islam ini betul-betul meyakinkannya itu dengan ilmu, logika. Jadi mustahil tidak ada yang diciptakan. Jadi Allah wujud, Allah itu pasti ada. Kita bisa melihat dari ciptaan-ciptaannya. Kira-kira, nah, orang ateis itu tidak percaya ada Tuhan. Kalau Tuhan ada, Tuhan itu kayak apa? Bentuknya kayak apa, wujudnya kayak apa, dan tempatnya di mana. Nah, itu semua bisa dibantah. Orang ateis itu menggunakan filsafat yang namanya materialisme. Filsafat materialisme itu, sesuatu itu tumbuh dengan sendirinya secara alami. Contoh, dia menggunakan filsafat materialisme begini. Kalau kita punya buah lalu kemudian kita taruh mateng, lama-lama busuk, lalu kemudian dari busuk itu keluar ulat. Nah, itu materialisme. Jadi ulat itu tumbuh dari materi tadi. Itu namanya filsafat materialisme. Jadi apa dia bilang? Langit, bumi dan seisinya itu tumbuh dengan sendirinya dan berwujud dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Itu filsafat materialisme. Nah, karena itu Islam ketika meyakinkan orang bertauhid, ada ilmunya. Ilmunya ini adalah ilmu tauhid. Nah, kan makanya apa?
logika pasti digunakan. Ngaji tauhid ini ngantuk, Pak. Karena logika. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah,